puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kita dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk belajar ilmu syar'i, dalam rangka untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap hadirnya kita di sini yaitu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pemahaman yang benar, dan kita berharap dengan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat menambah pundi-pundi amal kebaikan kita ketika kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dan kita fahami, dan kemudian kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat agar supaya kita mendapatkan ilmu yang diamalkan, dan ini menjadi ilmu yang atau amalan yang terus mengalir setelah wafatnya kita nantinya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berupaya dan berusaha untuk menjadi pengikut beliau dengan menjalankan sunnah-sunnah atau ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat digolongkan kepada orang-orang yang menjadi umatnya yang sebenarnya, dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan ilmu agama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada malam hari ini adalah tentang tenangnya hati dengan memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir ini merupakan rukun iman yang keenam. Nah, kita sebagai seorang muslim muslimah harus memahami rukun iman yang enam ini dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena dengan mengikuti atau memahami agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah melangkah, telah mengikuti cara beragama yang benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, sebagai penjelas syariat ini. Oleh karena itu, masalah apapun yang kita pelajari merujuklah kepada Al-Quran dan Sunnah, dan cara memahaminya sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya memahaminya serta mengamalkannya. Bila hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang menginginkan tenang hidup kita, tenang jiwa kita dalam menjalani kehidupan ini, maka kita harus memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk, maka itu menjadi kunci utama dalam kita menyikapi segala hal yang terjadi pada diri kita dan yang terjadi di alam semesta ini. Jadi tidak ada istilahnya dalam kehidupan kita atau dalam rumus kehidupan kita itu tidak ada istilahnya sesuatu kita kaitkan dengan hal-hal yang bukan ada hubungannya. Sebagai contoh misalnya, seorang yang mendengar suara gagak dianggap itu adalah sebuah alarm bahwasanya akan ada orang yang meninggal di rumah itu, atau tidak boleh menyapu di malam hari, tidak boleh duduk makan di pintu, atau hal-hal yang lainnya. Jadi seseorang yang belajar agama ini, dia mengatakan atau menyikapi sesuatu itu disandarkan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan takdir, ya, takdir itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qada itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apabila qada dan qadar ini dipisah dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis, maka apabila disebutkan qada, maka itu meliputi juga qadar atau takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika terpisah, maka qada itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qadar itu adalah apa saja yang telah ditentukan oleh Allah sejak dahulu kala yang akan terjadi pada makhluknya, itulah qadar. Qadar itu adalah segala sesuatu atau apa saja yang telah ditentukan oleh Allah semenjak dahulu, ya, akan terjadi pada makhluknya. Nah, sedangkan qada, Bapak Ibu sekalian, qada itu adalah apa saja atau segala sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Ya. Berupa apa? Berupa mewujudkannya atau mengadakannya, meniadakannya atau merubah. Ya, jadi sehingga qadar ini dia lebih dulu daripada qada. Jadi qadar ini lebih dahulu daripada qada. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, itu perbedaannya. Jadi qada itu adalah keputusan yang telah terjadi pada makhluk-makhluknya, sedangkan qadar itu adalah ketentuan sebelum sesuatu itu terjadi. Namun jika disebutkan salah satu, apakah itu qadar atau qada, maka kedua-duanya mewakili yang lain. Jadi berkaitan dengan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk agar supaya tenang jiwa kita, tentram hati kita, maka kita harus memahami bahwa yang pertama adalah kita beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ajali. Jadi sebelum segala sesuatu itu terjadi, Allah sudah mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu akan terjadi. Jadi kita meyakini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dan itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi. Allah mengetahui semua yang ada di langit dan seluruh isinya. Jika semua yang ada di bumi, juga semua yang ada di bumi beserta isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global dan secara tafsili, terperinci. Jadi Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Ya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Dan baginya kunci-kunci hal-hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita yang 5. Itulah yang gaib. Jadi Allah SWT mengetahui itu semuanya. Bahkan satu-satu makhluk itu Allah mengetahui secara terperinci. Bapak dilahirkan kapan, kehidupan bagaimana, dan bagaimana meninggalnya, dan kapan meninggalnya, itu sudah diketahui semuanya, dan Allah mengurusi semuanya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada seekor atau hewan yang melata sekalipun yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menentukan rizkinya. Allah sudah menjamin rizkinya semuanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan bahkan ya selembar daun yang jatuh itu kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi, ya,
dan juga tidak juga apa? Biji-bijian yang jatuh di kegelapan bumi, yang basah ataupun yang kering, kecuali itu semuanya sudah ditulis di dalam kitabin mubin. Dalam apa? Di dalam lauhul mahfuz. Jadi semua sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang pertama diciptakan pertama kali ada al-qalam. Dan Allah berfirman kepada qalam atau pena, ya, tulislah segala sesuatu yang terjadi. Ketika qalam bertanya atau pena bertanya kepada Allah, apa yang akan saya tulis? Allah berfirman, tulis semua takdir terhadap makhluk sampai hari kiamat. Jadi Allah sudah menentukan semuanya di dalam lauhul mahfuz. Itu yang pertama. Jadi seorang muslim itu untuk meyakini bahwa tidaklah terjadi sesuatu kecuali Allah sudah mengetahui sebelumnya. Itu harus kita yakini agar supaya kita tenang. Oh, kenapa ini terjadi? Allah sudah mengetahui ini bakal terjadi. Seberapapun pandainya kita menulis perencanaan, memusyawarahkan sesuatu, sudah semua matang, ketika pelaksanaan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harap. Kita katakan Allah sudah mengetahui itu bakal terjadi atau tidak terjadi. Kita pinginnya A, ternyata Allah mengatakan yang terjadi adalah B. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Itulah tugas kita sebagai seorang mukmin. Ya, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi dan Allah sudah mengetahui itu bakal terjadi. Kemudian yang kedua adalah Allah telah mencatat, menulis segala takdir makhluk di lauhul mahfuz. Jadi kita semuanya harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, ya, segala kejadian di lauhul mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan penciptaan pena yang kita sebutkan tadi. Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati bis sama'i wal ardi inna fi kitabin inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Adakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hadid juga Allah sebutkan di ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tiada suatu bencana pun, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, global dan rinciannya. Jadi Allah sudah. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang baik atau yang buruk, kita katakan apa? Allah sudah menulis ini akan terjadi. Dan ini bakal terjadi. Walaupun kita menginginkan A, Allah tidak ingin menginginkan. Allah menginginkan yang B. Ya. Jadi kita harus meyakini Bapak Ibu sekalian. Jadi takdir ini mengikuti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik secara umum ataupun secara terperinci Allah sudah menentukan itu. Allah sudah mengetahui dan Allah menulisnya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai mukmin harus meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditulis dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Nah, seorang muslim
kita wajib untuk mengimani qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk, karena berkaitan dengan ilmu dan catatan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang takdir yang baik itu ya, ada sebagian orang menganggapnya adalah karena hasil usahanya tanpa melibatkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim harus menisbahkan, menyandarkan keduanya, bahwa itu semua terjadi atas catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terjadi alam semesta ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu pasti terjadi, dan apa yang tidak itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Ya. Walaupun misalnya di antara kita menginginkan yang lain, ya, tetap keberhasilan atau tidaknya itu adalah atas masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian kehendaki itu adalah di bawah kehendak Allahu rabbul alamin. Dan kalau misalnya sesuatu itu Allah tidak kehendaki, maka tidak terjadi. Sesuatu yang kita kehendaki misalnya itu terjadi, yaitu karena kehendak Allah, dan itu tidak terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kasus yang kita hadapi, memang kita menginginkan sesuatu, kita bersusah payah untuk mendapatkannya, ternyata Allah gagalkan itu, berarti itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berprasangka baik kepada Allah bahwa jika itu terjadi pada diri saya, berhasil misalnya, itu mungkin tidak baik untuk saya, sehingga Allah menghendaki yang lain. Kita mendaftar ke sebuah perusahaan, kita sudah mempersiapkan diri dengan matang, interview, terus diumumkan nama kita nggak keluar sebagai pegawai yang diterima di perusahaan itu. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan? Gimana Pak? Alhamdulillah. Terus qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Udah itu aja. Jadi tenang hati kita ini Pak. Kita nggak memaksakan harus terjadi, karena kita tidak punya wewenang di sini. Jadi kehendak kita, dan keinginan kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya al-qudrah dan masyiah. Kita punya kemampuan dan kehendak. Kita punya keinginan. Namun apa yang kita inginkan ini, kehendak kita, kemampuan kita itu tidak lepas dari takdir, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pahami. Ya. Jadi kita harus memahami demikian, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya, sukses atau gagalnya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ternak misalnya, sudah kita urus, sudah kita kasih vitamin, kita jaga, kita rawat. Pokoknya pas di hari menjelang hari H, dia mati. Apa yang kita katakan? Rupanya gara-gara apa? Di situ ada ular yang memakannya. Kita sudah eman-eman ini, sudah sayang-sayang ini sama hewan ini, datang ular yang memakannya. Berarti Allah tidak menginginkan itu kita nikmati dagingnya. Dan Allah sudah menghendaki itu. Yang jelas
kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah itu baik untuk kita. Semuanya begitu Pak konsepnya. Seorang muslim itu harus meyakini bahwa segala sesuatu yang baik atau yang buruk untuk kita, itu menurut versi kita kan baik buruknya kan, itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, kita sekolahkan ke sekolah agama, kita didik mereka, kita perhatikan semuanya, kebutuhan kita semua penuhi. Ketika kita ajak sholat, ajak ke kajian, ada aja alasannya kan, biasa kan gitu kan. Kalau dia terima ikut sama kita, qadar Allah, ini sudah takdir Allah. Kalau dia tidak terima, itu sudah takdir Allah. Namun jangan berputus asa, tetap kita berusaha dan berupaya untuk mengajak keluarga kita semuanya agar mereka sama-sama datang ke majelis ilmu, sama-sama sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bilang, udahlah Ustaz, nggak bisa lagi Ustaz, mungkin kehendak Allah anak saya nggak mau begini, istri saya nggak mau begini, keluarga saya nggak mau begitu. Jangan begitu. Karena Bapak Ibu sekalian, takdir itu adalah sirrullah. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dan rahasia Allah yang tersembunyi. Kita tuh tahu kapan sesuatu itu adalah baik untuk kita atau sesuatu itu terjadi. Kapan kita tahunya? Setelah itu terjadi. Sebelum kita nggak tahu. Kalau misalnya kita semuanya nggak datang hari ini sholat misalnya, nggak sholat di masjid misalnya semuanya, ya kan? Kita kan baru tahu, oh ini Allah sudah mentakdirkan kita. Tapi kita nggak bisa gitu kan? Boleh nggak kita beralasan dengan kita meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian kita mengatakan itu sudah takdir Allah? Boleh nggak gitu? Boleh apa enggak? Hah? Tidak boleh. Di sana kan ada takdir dua kan? Takdir kauni dan takdir syar'i. Ya. Takdir kauni itu adalah sebuah takdir yang Allah tentukan dan manusia tidak punya pilihan di situ. Seperti misalnya kita sakit, kita terjatuh, kita kekurangan, kemiskinan melanda kita dan seterusnya. Itu takdir kauni. Kita tidak bisa memilih yang lain. Yang kedua, takdir syar'i. Takdir syar'i itu adalah takdir yang kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang menjadi perintah yang telah Allah tetapkan berupa sesuatu yang menyebabkan Allah ridho dan Allah mencintai, yaitu mengamalkan agama. Allah suka dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga dirinya, orang-orang yang mengerjakan puasa, orang-orang yang taat. Itu semuanya Allah menyukainya. Dan Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak suka orang-orang yang bermaksiat. Berarti kita di sini Bapak Ibu sekalian, pilihan itu diberikan kepada kita antara menjadi orang yang taat atau orang yang maksiat. Itu Allah berikan pilihan. Kalau kita pilih maksiat, berarti itu sudah takdir Allah bukan? Yang milih siapa? Kita sendiri. Sama halnya begini Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang yang dia beralasan dengan takdir. Dia nggak mau mengamalkan agama Islam, ya kan? Dia nggak mau nih. Sama halnya orang yang dia lapar tapi dia nggak makan. Kita lapar ini, kalau kita nggak makan kita bisa pingsan, bisa sakit dan seterusnya. Nah, itulah sama dengan maksiat. Kalau kita mengerjakan ketaatan itu takdir Allah. Kalau kita mengerjakan maksiat itu pilihan. Sama-sama kebaikan itu pilihan kita dan kehendak kita, kemaksiatan juga pilihan dan kehendak kita. Namun itu semuanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasyarru laisa ilaika. Dan keburukan tidak bisa disandarkan kepada Allah. Namun tetap itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan selama kita mengerjakan kebaikan atau keburukan, ada nggak yang maksa kita waktu itu? Ada nggak yang maksa kita untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan? Yang ada itu apa?
Membisikkan kita. Siapa? Syaitan. Dan dia sengaja membisikkan keburukan agar kita mengikuti keburukan itu, menunda-nunda mengerjakan kebaikan. Masih muda Ustaz, nanti kalau sudah agak tua dikit baru kita mengerjakan kebaikan, mengerjakan sholat, menutup aurat. Itu yang kita ucapkan. Nah, kalau kita bisa mengerjakan ketaatan misalnya, itu kebaikan kembali siapa? Kepada kita. Sholat untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita nggak sholat selama hidup kita misalnya, itu nggak nambah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Dan sebaliknya, jadi ketaatan kita ini, kita belajar agama, kita ngamalkan agama, mendakwakan agama, kita senang dengan kebaikan-kebaikan, itu kembali kepada kita. Jadi seorang muslim, seorang muslimah harus memahami ini dengan baik, sehingga kita tidak ceroboh dalam mengerjakan sesuatu. Kalau ada bisikan keburukan, itu datang dari syaitan dan dia berusaha untuk menjerumuskan kita. Kita tahan diri kita dan mengajak kebaikan. Siapa? Siapa yang ngajak kebaikan? Ada nggak yang mengajak kebaikan sama kita? Ada nggak? Malaikat. Malaikat itu mengajak kepada kebaikan. Kita semua itu ada pendamping dari kalangan jin, yaitu qarin dan malaikat. Malaikat itu senantiasa membisikkan kita kepada kebaikan, dan keburukan itu dari syaitan. Nah, kembali kepada kehendak ini, bahwasanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga punya kehendak, kita juga punya pilihan, tapi itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu kita meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Bahkan Allah mengatakan, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakanmu dan apa yang kamu perbuat. As-Saffat ayat 96. Jadi misalnya ada manusia dan jin, mereka ada yang mukmin dan yang kafir, ada yang taat dan ada yang maksiat, ada yang sholat dan ada pula yang tidak sholat, ada yang bersyukur dan ada yang juga yang tidak. Manusia mempunyai kehendak atas hal ini, mempunyai pilihan untuk melakukan itu. Ya, jadi ingat, kita ini punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan dan punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 28-29, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Ini kan pilihan kan? Siapa yang ingin menempuh jalan lurus? Apa jalan lurus? Jalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan lurus itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Kalau kita ingin menjadi orang yang taat, kemana kita hadir? Ke majelis ilmu. Ke majelis ilmu. Mentaati kedua orang tua, berakhlak mulia kepada sesama, menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Banyak kita lakukan. Itulah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan mengimani takdir ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 4 yang kita sebutkan tadi, yang pertama apa? Kita mengimani bahwa segala sesuatu terjadi, ya, Allah sudah mengetahui sebelum itu terjadi. Yang kedua, Allah mencatat segala sesuatu yang terjadi di Lauhul Mahfuz. Jadi semua kejadian ini Bapak Ibu sekalian, kita nih, gerakan kita semua, Allah sudah mencatatnya. Yang ketiga adalah segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah nggak jatuh? Pernah. Kita berusaha betul nggak mau jatuh kita ini, tapi Allah mengatakan ada orang lewat depan kita, akhirnya kita nabrak dan kita jatuh. Itu namanya takdir yang buruk bagi kita, dan kita anggap itu sebuah keburukan. Padahal terkadang sesuatu itu baru kita tahu itu adalah awal mula kebaikan setelah berlalunya waktu. Misalnya ada seorang yang di PHK dari perusahaan, itu berat nggak terasa Pak? Berat. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata menyiapkan yang lebih lagi. Yang waktu di perusahaan itu gaji dia misalnya 5 juta. Ternyata ketika dia di PHK di situ, dia ditawari dengan gaji 10 juta. Baru dia tahu, alhamdulillah. Kalau sekiranya dia baru tahu, saya tetap menetap di situ misalnya, maka gaji saya tetap 5 juta. Itu nominal materi. Dan sebagai seorang muslim, sesuatu yang terjadi yang baik atau yang buruk, menyenangkan hati dia atau menyebabkan sempit hati dia, maka dia harus mengatakan Allah sudah menentukan ini. Allah sudah tahu itu bakal terjadi, Allah sudah mencatat itu bakal terjadi, dan Allah menghendaki itu terjadi. Yang keempat, Allah menciptakan hal itu. Sudah, itu aja tugas kita. Tenang hati kita. Dan itu harus kita biasakan dari sekarang Bapak Ibu sekalian. Kita harus biasakan diri kita dari sekarang. Dari hal-hal yang kecil. Hilang uang kita 10.000, kita mengatakan kaitkan dengan 4 hal ini. Nanti karena akan bisa jadi meningkat lebih dari itu, dan seterusnya. Itu bisa jadi terjadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau kita ingat 4 hal ini, maka insya Allah aman itu semuanya. Dan seseorang yang sudah memahami takdir dengan baik, maka dia akan mendapatkan yang pertama adalah faedah yang akan didapatkan yang pertama adalah orang-orang yang memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia akan ridho serta yakin bahwa Allah akan membalas semua kebaikannya. Kalau dia ridho, dia dapat pahala. Kalau dia tidak ridho, dia dapat pahala atau dosa? Dapat dosa. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, penyakit yang menyertai kita itu karena pikiran tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka kita perlu untuk mempelajari ini, karena akan mempengaruhi hati kita. Dan kalau hati kita sudah senang, sudah tentram, sudah nyaman, fisik kita akan terpengaruhi juga. Itu yang harus kita pahami. Jadi ingat bahwasanya tidaklah sesuatu terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang memahami takdir dengan baik, dia akan ridho. Yang kedua adalah dia lapang dada. Hatinya bahagia, jiwanya tenang, pikirannya nyaman. Jadi orang yang memahami takdir itu dia akan mendapatkan kelapangan dadanya, jiwanya akan tentram, pikiran juga serta hatinya juga bahagia.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman apabila sesuatu kebaikan yang menyenangkan hatinya itu menimpa dirinya, atau dia mendapat sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Apabila dia berdosa, dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu, Bapak Ibu sekalian, hidupnya tenang. Kalau dia mendapatkan bonusan, dapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Kalau sesuatu musibah yang menimpa dirinya, dia mengatakan ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia menerima dan dia bersabar atas musibah itu. Kalau dia melakukan dosa, dia beristighfar kepada Allah. Itu yang harus dilakukan. Orang yang beriman itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus bersyukur, karena konsep ini hanya ada dalam agama Islam, agama lain tidak ada. Dan kasus-kasus terjadi pembunuh diri itu, stres, depresi yang sangat parah yang dialami itu bukan pada orang beriman, orang-orang non-muslim yang mereka tidak beriman kepada takdir. Sehingga mereka ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, mereka terlalu berbahagia. Namun sebaliknya, kebakaran rumahnya seperti yang terjadi di negara-negara yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kebakar rumahnya, histeris mereka, menangis sejadi-jadinya. Mereka merasa sempit dunia ini. Kalau orang yang beriman seperti saudara kita yang ada di Palestina dan di negara-negara yang lain, mereka mendapatkan musibah, mereka tetap sabar. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua sudah terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus diucapkan. Jadi konsep yang ada ini, Bapak Ibu sekalian, ya, pada diri orang yang beriman, dan itu butuh kita biasakan diri kita. Butuh kita pelajari lagi. Kita perdalam lagi tentang, ya, bagaimana beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Sudah ada? Belum kan? 4 menit lagi. 3 menit lagi. Kemudian yang ketiga, akan memperoleh pahala yang besar. Memperoleh pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157. Allah mengatakan, dan kami akan uji kalian dari sesuatu atau sebagian dari rasa takut, rasa lapar, dan kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah akan memberikan ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, pengampunan dosa, dan Allah memberikan rahmat kepada mereka, dan mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala besar bagi kita semuanya jika kita, Bapak Ibu sekalian, memahami bahwa ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik untuk kita. Dan yang keempat adalah dengan memahami takdir itu akan
memperkaya jiwa kita. Keridoan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan kita orang-orang yang qanaah. Takdir Allah terjadi pada diri kita dan kita ridho, kita akan menjadi orang yang qanaah, merasa puas dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus rela, harus menerima segala pembagian yang telah Allah tentukan untuk kita. Maka kita akan menjadi orang terkaya di kalangan manusia. Ini qanaah itu adalah suatu karakter yang sangat luar biasa. Yang qanaah ini adalah sifat merasa cukup. Sebetulnya kalau kita ditanya sekarang harta yang kita miliki sudah cukup apa belum kira-kira? Sudah cukup? Kok ragu-ragu Bapak baru? Cukup apa belum? Hah? Cukup apa belum Pak? Abang-abang cukup belum? Belum cukup. Kenapa? Hah? Belum bisa, belum nikah. Semoga Allah memberikan kemudahan ya untuk menikah ya, Masya Allah. Kita sebagai seorang beriman, apa yang kita miliki Allah sudah mentakdirkan. Kita harus cukup, merasa cukup. Karena jika kita tidak merasa cukup, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukuplah kita. Bagaimanapun kondisi kita, alhamdulillah kita bisa makan 3 kali sehari. Bagaimana dengan saudara-saudari kita yang mereka di negeri yang sedang berperang di Palestina, gimana mereka makan? Jadi bandingkan diri kita masalah dunia dengan level yang di bawah kita. Jangan yang di atas kita. Bahaya nanti. Maka Rasulullah mengingatkan kita agar melihat perkara masalah dunia orang yang berada di level bawah kita, supaya kita tidak kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah akan kita lanjutkan setelah sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.